Terungkapnya kasus pencabulan terhadap anak korban perkosaan oleh oknum petugas rehabilitasi di Lampung Timur membuka mata bahwa benteng perlindungan terhadap anak telah runtuh. Petugas yang seharusnya melindungi dan merehabilitasi diduga menjadi predator bagi korban selama hampir setengah tahun hingga 28 Juni 2020. Hasil pengembangan kepolisian, korban juga diduga dijual oleh pelaku. Menurut Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kondisi ini sejalan dengan hasil survei KPAI tahun 2019. Ditemukan fakta, pusat rehabilitasi di sejumlah daerah di Indonesia mengalami masalah struktural. KPAI mencatat masalah ini timbul akibat tidak adanya sistem standar baku yang menyebabkan munculnya peluang penyelewengan di daerah. Hasilnya, sumber daya manusia yang direkrut seperti pekerja sosial, tenaga medis, dan psikolog tidak maksimal dan tidak profesional. Anggaran dan infrastruktur untuk mereka pun minim. Dari 23 daerah yang memiliki pusat rehabilitasi milik pemerintah, hampir 60% daerah tidak bisa memberi layanan rehabilitasi yang tuntas, ujarnya. Jasra menambahkan, kasus ini juga terjadi akibat lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di daerah, sehingga kasus ini menjadi tanggung jawab semua pihak dari pusat hingga daerah. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICGR) Genoveva Elisha mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menghukum berat pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya fenomena gunung es terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir, karena data yang ada belum mencerminkan angka sesungguhnya. Sangat memprihatinkan. Mengapa bisa terjadi? Seperti apa solusi tuntas persoalan ini? Simak dalam Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara. Maraknya kasus predator seksual ini sungguh meresahkan masyarakat, apalagi jika yang melakukannya adalah aparat, maka ini akan sangat memprihatinkan. Saat ini lembaga peduli anak sudah cukup banyak, namun tidak menjamin keamanan anak. Ini menunjukkan bahwa ada kesalahan interaksi di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik, di mana ayah dan ibu sibuk dengan mencari uang, bekerja, bahkan ke luar negeri, dan mereka mengabaikan bagaimana pendidikan anak. Bahkan mungkin bisa jadi mereka tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak. Mereka tersibukkan dengan ekonomi yang memang sangat menyempitkan. Yang kedua adalah liarnya stimulus seksual, baik itu berupa media massa, percakapan, pornografi, pornoaksi, itu sangat banyak sekali, bahkan menjadi bisnis di negeri ini. Yang ketiga adalah ketakwaan individu yang akan mengakibatkan seseorang itu tidak takut untuk berbuat maksiat, atau jika di aparat maka dia tidak takut untuk bersikap tidak amanah, biasa-biasa saja ketika dia tidak amanah, seperti itu. Yang keempat adalah kepedulian masyarakat yang kurang, sehingga terjadi pembiaran kemaksiatan, dan ini bisa merajalela jika dibiarkan begitu saja. Yang kelima adalah hukum yang tidak menjerakan. Meskipun ada hukuman maksimal, yaitu penjara selama 20 tahun, atau ada pemberatan termasuk juga kepada kebiri gitu ya secara kimia, maka ini tidak bisa menurunkan, bahkan angka kekerasan seksual terhadap anak masih juga tinggi. Nah, Islam sebagai ideologi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah Sang Pencipta manusia dan pengatur manusia, Allah juga memiliki aturan yang paripurna, yang sempurna, yang Allah berikan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah fungsi keluarga, di mana ayah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penjamin nafkah keluarga, dan orang tua, ayah dan ibu sebagai pendidik dan pengasuh, di mana orang tua ini harus paham terhadap hukum Islam, paham terhadap ajaran Islam, dan dia wajib mengajarkan kepada anak-anaknya.
dan ayah akan memberikan rumah, pakaian yang layak, juga makanan yang layak, dan ini perlu support juga secara ekonomi. Yang kedua, Islam menjaga syahwat, di mana syahwat ini adalah bagian dari naluri, di mana naluri itu bisa dikendalikan ketika stimulusnya juga minimal. Islam mengatur bagaimana Islam menjaga interaksi antara pria dan wanita, adanya pembatasan interaksi, kewajiban menutup aurat bagi pria dan wanita, juga kewajiban untuk menundukkan pandangan kepada siapa saja dia boleh bergaul, mahramnya siapa saja, dan juga larangan menyebarkan pornografi, konten-konten pornografi. Yang keempat, pendidikan Islam dan juga media yang mengajak kepada beribadah, mengajak kepada keimanan, maka insya Allah akan menghasilkan generasi yang beriman, generasi yang taat kepada Allah, generasi yang amanah terhadap pekerjaannya. Yang keempat adalah masyarakat yang peduli, yang akan menghalau kemaksiatan sedini mungkin sehingga tercegah dari kemaksiatan yang lebih besar lagi. Yang kelima adalah hukuman yang menjerakan, di mana bagi pezina ada hukuman cambuk atau hukuman rajam. Yang ini bisa juga menjadi penebus dosanya di akhirat dan membuat orang yang menyaksikannya menjadi tidak ingin untuk mengulangi perbuatan yang sama. Begitu juga para penyebar pornografi dan pornoaksi akan dihukum seberat-beratnya. Oleh karena itu, ini semua membutuhkan peran negara dan juga peran kita semuanya untuk mewujudkannya, sehingga semakin banyak yang sadar terhadap hukum Allah, maka kita berharap kita bersama-sama hijrah menuju Islam kafah. Amin.